Sidang etik polisi yang terseret kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar hari ini. Kali ini mantan anak buah Verdi Sambo di Propam Polri yang menjalani sidang etik. Hari ini Majelis Etik Polri menjadwalkan sidang etik untuk terduga pelanggar Ibtu Januar Arifin. Ibtu Januar merupakan satu dari 25 personel polisi yang dimutasi terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ibtu Januar Arifin yang sebelumnya menjabat sebagai Pamin DNA Paminal Div Propam Polri dimutasi sebagai Yanma Polri buntut kasus Yosua. Informasi terkini soal sidang Komisi Kode Etik Polri, kita sapa jurnalis Kompas TV Alfa Nia Rizky di gedung TNCC Polri. Alfa, hari ini mantan anak buah Verdi Sambo di Div Propam Polri yakni Ibtu Januar Arifin akan menjalani sidang etik. Lalu seperti apa dugaan dan maupun peran dari Ibtu Januar dalam kasus Yosua ini? Benar sekali Herjuno dan juga saudara bahwa Ibtu Januar Arifin hari ini menjalankan sidang etik terkait dengan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat beberapa waktu lalu. Walaupun perannya sendiri belum dipublikasikan oleh pihak Mabes Polri, tetapi kalau dilihat dari jabatannya sebagai mantan anak buah dari Verdi Sambo dan juga mantan anak buah dari Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan, tentu saja peran dari Januar Arifin ini tidak jauh dari terkait dengan penanganan TKP atau tempat kejadian perkara di Duren 3 beberapa waktu lalu. Tetapi tentu saja kita harus menantikan seperti apa peran pastinya. Kalau bisa saya konfirmasi bahwa sidang etik terhadap Ibtu Januar Arifin ini atau Januar Arifin maksud saya ini merupakan terkait dengan pelanggaran kode etik saja, bukan pelanggaran obstruction of justice atau perintangan penyidikan atau penegakan hukum. Ia menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ke-12 yang melaksanakan sidang etik sebagai anggota Polri terkait dengan pelanggaran kode etik sebagai anggota kepolisian. Ia menjadi salah satu dari 31 anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik Polri dalam rangka penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Apa yang kemudian akan menjadi sanksinya kalau direview dari beberapa sidang yang sudah dilangsungkan sebelumnya bahwa terkait dengan pelanggaran kelas sedang dan juga ringan ini sanksinya hanyalah sanksi etik terkait dengan perbuatan tercela dan juga sanksi administrasi biasanya demosi, baik itu mutasi dengan penurunan jabatan 1-2 tahun saja. Kita akan nantikan bersama Juno dan juga saudara hasil terhadap sidang etik yang dilangsungkan kepada Ibtu Januar Arifin pada hari ini. Juno juga menjadi sorotan publik yakni adanya 7 tersangka obstruction of justice dan 4 tersangka telah menjalani sidang etik. Lalu bagaimana dengan 3 tersangka lainnya termasuk Brigjen Hendra Kurniawan? Kalau dikonfirmasi minggu lalu oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo bahwa persidangan terhadap Brigjen Hendra Kurniawan dan 2 orang lainnya ini akan dilaksanakan pada pekan ini. Tetapi memang belum diberitahukan begitu kapan tepatnya. Kemarin kami konfirmasi kembali kepada Irjen Dedi Prasetyo, belum ada jawaban pasti. Tetapi tentu saja ada persiapan-persiapan pemberkasan menurutnya yang harus disiapkan untuk melangsungkan sidang etik terhadap ketiga tersangka obstruction of justice atau perintangan penyidikan atau penegakan hukum ini. Tetapi yang paling dinantikan adalah sidang terhadap Brigjen Hendra Kurniawan sebagai mantan Karopaminal Div Propam Polri, karena ini menjadi salah satu tombak penting dari penyelesaian kasus obstruction of justice dari anggota Polri ini. Ditunda sampai 2 minggu lamanya kasus atau sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan menimbulkan pernyataan dari publik atau pertanyaan dari publik kapan sebenarnya sidang terhadap Brigjen Hendra Kurniawan ini akan dilangsungkan. Apakah memang ada upaya penundaan dari pihak kepolisian? Tetapi jawabannya adalah pihak kepolisian ini masih menyelesaikan pemberkasan. Belum lagi ada beberapa hal yang menjadi halangan atau rintangan terkait dengan pelaksanakan sidang terhadap Brigjen Hendra Kurniawan. Salah satunya adalah
kehadiran saksi kunci yaitu AKBP Arif Rahman yang disebutkan sedang izin sakit atau sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa menghadiri sidang beberapa waktu lalu terhadap salah satu tersangka juga di kode etik, yaitu sidang dari Ibda Arsyad Daifa Gunawan. Ia juga menjadi saksi kunci dan juga dikabarkan ia menjadi saksi kunci dari sidang Brigjen Hendra Kurniawan, sehingga ini menjadi salah satu alasan kenapa kemudian Kepolisian Republik Indonesia menunda sedikit jadwal sidang terhadap Brigjen Hendra Kurniawan dan kedua orang lainnya. Sedangkan untuk 4 tersangka lain yang sudah menjalankan sidang, ini disebutkan mendapatkan sanksi terberat yaitu PTDH. Verdi Sambo sudah inkrah, dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan 3 orang lainnya masih menantikan jadwal sidang banding yang akan dilangsungkan juga oleh Komisi Sidang Banding yang sudah dibentuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Juno. Baik, total ada 35 personel polisi yang diduga melanggar etik dan 9 diantaranya telah menjalani sidang, dan untuk itu Januar Arifin sidang masih berlangsung. Terima kasih rekan Alvania Rizky dari Gedung TNCC Polri.